Oke, selamat siang semuanya. Karena udah lewat 5 menit, ya kita mulai saja. Nggak apa-apa yang nggak Zoom juga. Oke, kita lanjut di materi kita ya di kelas 2. Materinya itu ada di pelajaran 4 sekarang di bab keempat. Ya. Di materi yang keempat ini tentang menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Ya, jadi belajar di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Ya, jadi di materi kali ini ya di pelajaran keempat menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa bagaimana kita ya di materi keempat ini kita diajak untuk dapat menghormati orang yang lebih tua usianya ya dari kita seperti kakak, paman, bibi, kakek, nenek atau guru ya. Jadi dalam menghormati orang yang lebih tua, kita dapat juga mewujudkan sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Ya seperti tadi kayak Felicia ya bilang selamat siang Sir. Nah, itu rasa hormat ya yang diberikan. Nah, jadi kita belajar ya pada kali ini dari Alkitab di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Bagaimana Rasul Paulus ya juga dengan anak didiknya yang bernama Timotius. Ya, jadi Sir udah tulis ya ringkasan ceritanya tentang Paulus siapa, lalu juga tentang Timotius siapa. Ya, jadi Paulus itu dilahirkan di Tarsus ya, jadi dari daerah Sisilia. Jadi sebuah pusat kebudayaan ya dari ilmu pengetahuan Yunani. Nah, Paulus ini merupakan juga orang yang pintar ya, dia sangat menghormati gurunya yang bernama Gamaliel. Ya, Gamaliel itu gurunya Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus itu sangat menghormati Gamaliel yang memberikan pengajaran ya terhadap guru. Ada rasa sopan santun. Nah, itu yang dilakukan oleh Paulus dan juga diajarkan kepada anak didiknya yang namanya Timotius. Nah, Timotius juga mempunyai seorang nenek ya, Eunike ya, dan ibunya bernama Louis. Jadi Paulus ya mendidik Timotius untuk juga menghormati orang yang lebih tua. Dia menghormati neneknya, menghormati ibunya ya seperti itu. Itulah yang Timotius lakukan. Nah, sama seperti kita ya untuk anak-anak kelas 2 belajar. Nah, Sir udah kasih ya keterangannya buat kalian itu ada di materi bab 4-nya, materi ke-10. Jadi materinya itu materi ke-10, babnya bab 4. Ya, materi 10, babnya bab 4. Jadi Sir udah kasih lihat di situ. Jadi nanti kalian catat ya materinya ada di materi 10. Materi 10 ada catatannya di classroom-nya. Nanti kalian catat. Ya, jadi apa yang kalian catat di materinya, Sir kasih lihat ya. Oke, Sir kasih lihat ini. Oke, udah kelihatan belum? Udah? Nah, di materi ini ya, kalau kalian lihat nih materinya nih, bab yang ke-10 nih ya. Ini materi utamanya ini materi ke-10 bab 4. Nih, materi 10 bab 4. Ya, nanti tinggal kalian klik ya, lalu nanti kalian catat ini materinya ya dari ayat pokoknya ini kalian catat di buku tulis. Ya, setelah ya tulis di buku tulis ini catatannya. Ya, buat bahan ulangan kita nanti. Ya, karena kita udah mau masuk ulangan semester ganjil. Ya, ulangan semester ganjil. Jadi nanti ini ditulis ya untuk kalian belajar, ditulis. Lalu setelah ditulis di buku tulis, difoto lalu kirim ke tugas 09 nih. Ya, diperhatikan tulisnya di sini, dilihat di tugasnya. 1, catat semua yang ada di materi 10. Ya, catat yang ada di materi 10. Mana materi 10? Ini materi 10. Ya, catat semua yang ada di materi 10. Ini dicatat.
Ya, lalu kirim ke classroom, kirim yang ke tugas ini, kirimnya ke sini. Ya, seperti itu. Ya, jadi tugasnya ya sudah kalian lihat di bab yang ke-10. Sir sambil menjelaskan dulu di bab yang keempat. Ya, seperti tadi Rasul Paulus punya guru bernama Gamaliel, ya, sehingga Rasul Paulus juga menghormati gurunya. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus diajarkan juga kepada anak didiknya yang bernama Timotius. Ya, Timotius mempunyai nenek bernama Eunike, ibunya bernama Louis, ya. Louis neneknya dan Eunike ibunya. Jangan terbalik ya. Ibunya Timotius itu Eunike, neneknya namanya Louis. Ya, jadi neneknya Timotius yang bernama Louis itu ya mendidik juga Timotius dan ibunya juga mendidiknya dengan baik untuk selalu menghormati ya orang-orang yang lebih tua. Nah, jadi di pelajaran ini ya di Timotius ini ya kita sangat diharapkan mempunyai semangat ya yang harus ada dalam suatu hubungan orang-orang yang berbeda usianya. Ya, kepada orang yang lebih tua kita harus menunjukkan kasih sayang dan rasa hormat. Orang yang lebih tua juga harus kita yang kita lakukan ya untuk mama, papa ya juga itu juga berlaku dalam kehidupan kita juga. Jadi dalam kehidupan kita ya rasa hormat itu harus ada. Ya, bagaimana rasa hormat itu ya kita berikan kepada orang yang lebih tua. Ya, dikatakan bahwa harus ada tegur sapa, ya mengucapkan salam, lalu juga menegur jika ada saudara yang salah atau selalu mengasihi, saling bergandengan tangan, tidak bermusuhan. Ya, itu merupakan satu bentuk rasa menghormati orang yang lebih tua. Jadi saling mengingatkan. Ya, jadi di pelajaran hari ini ya Sir inginkan bahwa kalian itu paham ya, sudah paham untuk selalu menghormati orang-orang yang lebih tua. Jangan lupa setiap kita diberikan sesuatu mengucapkan terima kasih ya, memberikan salam jika bertemu, lalu juga menjawab saat dipanggil ya. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini, perilaku seperti ini yang hari-hari kalian lakukan. Jadi kalian harus ya menghormati orang yang lebih tua. Seperti itu. Ya, jadi jangan lupa ya tugasnya itu ada di materi 10. Ya, tadi Firly tanya bab 10 bukan bab 10, materi 10 bab 4. Dibaca benar-benar. Materi 10 bab 4 dicatat di buku tulis. Ya, catat di buku tulis, setelah itu kumpulkan tugasnya di tugas 09. Apa yang kalian catat. Jadi kalau soal bab 4, bab 3 itu bicara tentang perilaku kita hari-hari. Ya, jadi sopan santun, ya rasa hormat, melakukan salam, mengucapkan terima kasih, ya bersyukur. Nah, itu hal-hal seperti itu yang harus kita jalankan, bukan dipraktekkan, bukan sekedar teori saja, tetapi harus dipraktekkan, ya harus ada prakteknya. Ya seperti tadi Felicia bilang selamat siang, nah Firly kan nggak ngucapin selamat siang. Nah berarti nggak ada sopan santun, nggak ada menegur salam, seperti itu. Jadi biasakan ya selalu mengucapkan salam, ya. Tadi Felicia mengucapkan salam. Firly juga harus seperti itu, harus juga mengucapkan salam. Ya, jangan lupa salam itu perlu ya diucapkan selamat siang, nanya apa kabarmu, apa kabarnya Sir, apa kabar Mama, sama kabar Papa gitu. Ya. Juga selalu dalam kehidupan kita diajarkan. Jadi untuk mempraktekkan hal ini ya itu kembali lagi ke dalam keluargamu masing-masing ya, karena kebiasaan ya supaya kalian menjadi terbiasa untuk melakukan rasa hormat itu dalam hal tegur sapa. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Yuk, yang mau bertanya? Felicia mau tanya? Enggak, Sir. Enggak ya?
Jangan lupa ya, tugasnya ada di classroom. Ya, semua materinya ada di classroom. Sudah dikasih lihat di classroomnya. Oke, kalau tidak ada kita tutup ya, kita berdoa ya. Ya, segala puji dan syukur kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Kalau siang hari ini anak-anak kelas 2 boleh diajar untuk menghormati Tuhan, boleh diajarkan juga untuk selalu menegur, memberikan salam, ada sopan santun di dalam kehidupan anak-anak kelas 2. Biarlah anak-anak kelas 2 ini dari usia yang masih dini ini Tuhan berikan pengajaran untuk saling menghormati terhadap orang-orang yang lebih tua. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati mama papa yang bekerja, yang berusaha, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan memberkati. Dan kami semua diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan atas siang hari ini kami boleh belajar pelajaran agama dan kami akan mencatat setiap materi yang ada dan tugas-tugas yang diberikan sepanjang hari ini oleh guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, jangan lupa ya, lihat di classroom-nya. Ya, kirimnya di classroom bukan di WA. Di classroom, materinya dicatat dulu, buka materi 10, catat di buku tulis, setelah dicatat lalu difoto. Setelah difoto, kirim ke tugas 09-nya. Oke, itu aja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye, sampai jumpa di classroom-nya.